A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih menjelaskan surat Taubah, masih menjelaskan berhubungan dengan sifat-sifat kaum munafikin kufar. Ayat sebelumnya menjelaskan ayat 83, fa irraja'akallahu ila ta'ifatin minhum, maka apabila mengembalikan kepada engkau siapa Allah dari perang Tabuk, ila ta'ifatin kepada segolongan minhum dari mereka munafikin yang tertinggal, yang tidak ikut perang, yang ada di kota Madinah. Fastadzanuka, kemudian memohon izin mereka munafikin kepadamu, lil khuruji, untuk keluar bersamamu kepada peperangan yang lainnya. Faqul, maka ucapkan oleh engkau lahum kepada mereka munafikin, lang takhruju, tidak akan keluar kalian, ma'iyya, serta aku, abadan, selama-lamanya. Walang tuqatilu, dan tidak akan berperang kalian, ma'iyya, serta aku, aduan, akan musuh. Mengapa seperti itu? Innakum, karena sesungguhnya kalian, raditum, adalah ridha kalian, senang kalian, bil qu'udi, dengan tidak ikut perang, awwala marratin, pada awalnya kali, pada awal kalinya. Faq'udu, maka silakan duduk kalian, mal khalifina, serta orang-orang yang tertinggal. Al-mutakhallifina, yakni orang-orang yang tertinggal, anil ghazwi, dari perang, minan nisa'i, dari kaum wanita, wasibyani, dan anak-anak kecil, wa ghairihim, dan selain mereka. Walamma shalla, dan ketika menyalati, mensolati siapa Nabiyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ibn Ubayyin, kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin orang-orang kafir munafik. Jadi orang-orang kafir munafik saat itu ada pimpinannya, ada tokohnya. Siapa Raisul Munafikin? Adalah Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Ubay punya anak, namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay. Tapi anaknya sahabat, orang soleh. Ya, bapaknya pimpinan orang-orang munafik, tapi anaknya ini orang soleh. Itulah kekuasaan Allah. Ya, luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalati kepada Abdullah bin Ubay, nazala, maka turun ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Ini ayat turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak akan menyalati Abdullah bin Ubay yang menjadi pemimpin orang-orang munafik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya sakit Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini sakit. Abdullah bin Ubay bin Salul.
Wa Ubayun ismu abihi. Ubay itu nama bapaknya, Abdullah bin Ubay. Wa Salul ismu ummihi. Salul nama ibunya. Jadi Salul nama ibunya. Dan Abdullah bin Ubay ini punya anak, orang muslim dan saleh, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Gitu. Jadi cucunya Ubay ini seorang muslim yang saleh. Tapi anaknya Ubay yaitu Abdullah, pimpinan orang-orang munafik. Ketika ini Abdullah bin Ubay sakit, orang munafik, bahkan pimpinannya, ya, dedengkotnya, gegedugna, ya, gegedugna kafir munafik. Ketika dia sakit, adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjenguknya, Masya Allah. Nabi, ya, karena sifatnya rahim, sayang. Nabi tahu nih Abdullah bin Ubay ini orang kafir munafik yang memusuhi Nabi, yang membenci Nabi. Tapi ketika dia sakit, Nabi yang menjenguk. Itulah akhlak Rasulullah. Kira-kira lamun orang boga musuh gering, rek dilayat. Aya jelema ngamusuhan urang, ngagogoreng urang, ngahina urang, rek gering, rek dilayat moal. Gitu ya urang mah goreng patutna urang. Nabi tidak seperti itu akhlak Nabi. Ya, ketika Abdullah bin Ubay, Raisul Munafikin, padahal dia itu orang munafik, pimpinan orang-orang munafik, pimpinan orang-orang. Aduh, kumaha hati berawai ya. Badai dugi ka ira hati berawai teh. Aduh nyaring ti berawai. Kumaha perjuangan teh batur mah perang. Sahabat Kanjeng Nabi mah ya mah perang jeung tunduh ge eleh wae kumaha. Oh kelawan tunduhna. Aduh, ya perang keneh urang ge perang jeung tunuh. Oh perang ya. Marangan tunuh. Oh tong ti beura wae. Udah ke airah tuh. Dak Nabi ka airah ti beura wae. Sok nyaring. Ketika Abdullah bin Ubay ini sakit, adahu Rasulullah SAW. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Masya Allah. Oh, karena hati Nabi ini sangat bersih. Ya, sangat padahal tahu Nabi itu sangat tahu. Nabi itu sangat tahu bahwa ini Abdullah bin Ubay ini orang kafir, orang munafik yang sangat membenci, memusuhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian fatalaba minhu ayyusalli alaihi mata. Lalu ini Abdullah bin Ubay memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mati ingin disolati oleh Nabi. Kan Nabi itu menghukumnya secara zahir, meskipun tahu Nabi ini hatinya dia itu tahu, tapi secara zahir Nabi menghukuminya secara zahir. Ini Abdullah bin Ubay memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disolati oleh beliau ketika dia mati. Bahkan wa yaquma ala gabrih, dan berdiri di atas kuburannya. Setelah wasiat seperti itu, kemudian itu Abdullah bin Ubay mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu utusan dan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta dari Nabi gamisnya. Memohon meminta gamis Nabi diminta untuk dijadikan kafan oleh dia. Untuk dijadikan kafan oleh dia. Kemudian diberikanlah itu gamis Rasulullah SAW, gamis yang luar. Jadi gamis itu ada yang dua, yang luar ada yang dalam.
Ini gamis yang luarnya diberikan kepada itu Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Ubay ini mengembalikan itu gamis dan meminta gamis yang langsung melekat dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus dibere gamis nu luar, pedah nu luar gamis teh, jubah lah urang mah, ya. Da eta mah kan teu langsung antara jeung kulit. Anu maksudna mah manehna teh hayang gamis teh nu antara jeung kulitna Kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dijadikan kafan. Akhirnya Nabi, orang yang sangat dermawan, Nabi itu Masya Allah, ya. Gak ada orang yang paling dermawan seperti dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling sayang seperti sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kurang kamusuh, ya. Musuh. Nu ngamusuhan, nu ngagogoreng, nu ngajejeleh, nu rek maehan, yang ingin membunuh Nabi. Ketika dia sakit, ditengok oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, nah, ya akhlak Rasul, ya. Isi aya nu ngewa ka urang, ngagogoreng urang, jelema teh gering, layar ke urang. Hah, osok layar gitu. Aduh. Nabi itu luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah gitu ketika dia mau mati, wasiat ingin disolati oleh Nabi. Ya. Lalu dia minta gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kafan oleh dia. Cek urang mah ngalap berkah gitu ya. Ya. Dan gamisnya ini ingin gamis yang langsung menempel dengan kulit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim, diberikan. Ya. Jadi jangankan Nabi itu diminta oleh orang muslim, orang yang enggak baik sama Nabi minta, Nabi beri. Allahu Akbar, luar biasa ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa. Ketika itu ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau berikan itu gamis kepada orang yang najis ini?" Itu kafir munafik Abdullah bin Ubay. "Maka apa kau berikan ya Rasulullah? Engkau berikan itu gamis." Hanya Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau berikan itu gamis kepada orang yang najis ini?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya gamisku ini tidak bisa menolong dia dari azab Allah sedikit pun." Gamisku ini kata Rasul tidak bisa menolong dia. Ya, la yughni anhu syai'an. Tidak bisa menolong dia dari siksaan Allah Subhanahu sedikit pun. Tapi yang aku harapkan, nah ini Rasulullah ya, luar biasa. Fala'alla Allah ayyudkhila bi alfan fil Islam. Tapi aku harapkan dengan aku memberinya ini gamis kepada Abdullah bin Ubay, semoga Allah memasukkan 1000 orang ke dalam agama Islam dengan berkah ini gamis. Dengan berkah aku berikan ini gamisku kepada Abdullah bin Ubay, semoga Allah ya memasukkan 1000 orang yang munafik masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang munafik saat itu mereka tidak meninggalkan Abdullah karena Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin mereka. Tunduk dengan mereka, tunduk kepada Abdullah bin Ubay. Mereka tidak memisahkan diri dari Abdullah bin Ubay. Ketika mereka melihat kepada Abdullah bin Ubay ini memohon gamis dari Rasulullah SAW dan berharap Abdullah bin Ubay ini dia mengambil kemanfaatan atas gamis tersebut, aslama minhum yauma idzin alfun. Saat itu 1000 orang masuk agama Islam. Berkah gomisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Abdullah bin. Memang tidak berguna ini, tidak bermanfaat karena dia kafir. Kalau orang kafir ya sudah, aya teh manfaat. Lamun jalma nu iman.
Ya ngalah berkah acukna para solihin upami dianggena kuno iman aya kuno kafir bagus jelas kafir teu aya manfaatna. Nah maksudnya ke situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan Nabi ke situ. Ya, ketika mereka melihat kepada Abdullah bin Ubay, dia memohon gamis kepada Rasulullah SAW dan dia berharap berguna itu gamis untuk dia Abdullah bin Ubay, maka saat itu pun masuk ke dalam agama Islam 1000 orang dari kaum munafikin. Arasuk Islam 1000 orang berkanan gamis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati Abdullah bin Ubay mati, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kepada Rasulullah SAW putranya namanya Abdullah juga. Putranya Abdullah bin Ubay ini Abdullah juga. Hanya putranya ini orang soleh, sahabat, orang muslim, orang soleh. Sedangkan bapaknya pimpinan munafikin. Bapaknya pimpinan munafikin. Anaknya orang soleh, orang muslim. Fa innahu kana min fudula'is sahabah wasdaqim islaman wa aktsarim ibadatan wa asyrahim sadran. Bahkan ini putranya Abdullah bin Ubay namanya Abdullah juga termasuk orang-orang yang istimewa dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus Islam, yang paling banyak ibadahnya, paling asyrahim sadran, paling lapang dadanya. Dan Nabi mengenal kepada Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Nabi SAW kepada putranya Abdullah, "Hai Abdullah, salati oleh kamu itu bapamu dan kuburkan oleh kamu." Maka berkata itu Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay. Abdullah maksudnya di sini Abdullah bin Ubay. Maka berkata itu Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak menyalatinya, aku pun maka tidak ada yang ingin menyalati kepadanya seorang muslim pun. Kalau engkau tidak menyalati ayahku ini Abdullah bin Ubay, ya seorang muslim pun tidak akan ada yang ingin menyolatinya karena engkau tidak menyolatinya." Faqama, maka berdiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati itu Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Ubay ini adalah kafir munafik. Kafir munafik. Ya, kafir munafik, orang kafir tapi munafik. Lebih-lebih lagi. Geus mah kafir pangkatna tuluy nambahan pangkatna jeung munafikna gitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud bangun untuk menyolati itu Abdullah bin Ubay, faqama Umaru, maka berdiri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar menghalangi antara Rasulullah dan antara kiblat agar tidak menyolati ini Abdullah bin. Langsung Sayyidina Umar kapayun dihalangan jeung Yunan. Ya, dihalangan. Ulah nyolatan maksudna mah. Itu. Fa nazalat hadhil ayatu, maka turun ini ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Luar biasa ini ya. Maka turun ini ayat larangan menyolati kepada orang yang kafir. Tidak boleh menyolati kepada orang-orang yang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati itu Abdullah bin Ubay karena ada ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin, dan jangan kau salati, dan jangan engkau salat ala ahadin, menyolati kepada seorang pun minhum dari mereka kafir munafik, mata yang mati itu ahad, mata yang mati itu ahad, abadan, selama-lamanya nggak boleh disolati. Orang kafir nggak boleh disolati. Itu. Kenapa? Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan itu gamis kepada Abdullah bin Ubay. Oh, karena tatiban liqalbi ibnihi, karena ingin menyenangkan, menggembirakan hati anaknya Abdullah bin Ubay, yaitu Abdullah gitu. Bapaknya ini minta apa? Gamis kepada Rasulullah SAW.
Anaknya ini orang baik. Anaknya orang, Nabi bermaksud ingin membahagiakan anaknya. Itu. Dan memuliakan anaknya. Sedangkan anaknya ini tergolong orang-orang yang soleh. Dan karena sesungguhnya Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, ketika beliau ditangkap menjadi tawanan di perang Badar, lalu mereka tidak mendapatkan untuk Sayyidina Abbas satu gamis. Sayyidina Abbas ini orangnya tinggi, maka diberi pakaian oleh Abdullah bin Ubay, akan gamisnya itu Abdullah bin Ubay dengan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itunya dibalas kasayan ku kasayan deui. Nah, itu salah satu sebab turunnya ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri engkau ala qabrih, di atas kuburannya itu, ahad lidafnin au ziyaratin, untuk mengubur atau untuk menziarahi. Kenapa dilarang, tidak boleh menyalati kepada mereka kafir-kafir munafik? Innahum kafaru billah. Innahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir munafik, kafaru adalah kufur mereka billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, wa matu, dan mati mereka, wahum, halnya bahwa mereka fasikun, adalah orang-orang yang fasik, kafiruna, yakni orang-orang yang kafir, matinya dalam keadaan kufur kafir. Maka tidak boleh disolati, ya, nggak boleh menyolati orang yang mati dalam keadaan kafir.